Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan firman itu sekaligus membawa kita nanti rendah di kaki salib Tuhan, sujud menyembah kepada Dia, sampai akhirnya benar-benar tingkat rohani kita betul-betul sudah berada pada puncaknya, yaitu doa penyembahan. Puji Tuhan, berarti tunduk dan takluk kepada kehendak Allah. Tidak lagi takluk dan tunduk kepada keinginan sendiri, supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, itulah puncak rohani, berada dalam doa penyembahan. Berarti takluk dan tunduk kepada kehendak Allah, tidak takluk dan tunduk kepada kehendak diri sendiri. Demikianlah kiranya sampai akhirnya ada suatu persekutuan yang indah. Itulah nikah suci, sampai kita betul-betul menghormati nikah suci itu. Hubungan intim dengan Tuhan tidak terganggu, itu adalah nikah suci dengan Tuhan. Puji Tuhan. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Kalimat yang harus kita perhatikan di sini ialah jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Berarti antara yang satu dengan yang lain jangan saling mendustai, tetapi mari kita berkata jujur. Jangan kita menyakiti hati Tuhan, dan jangan kita menyakiti hati sesama dengan perkataan dusta itu. Saya ulangi, jangan lagi kamu saling mendustai. Berarti antara yang satu dengan yang lain jangan saling mendustai, tetapi mari kita berkata jujur. Jangan kita menyakiti, supaya kita jangan menyakiti hati Tuhan, dan supaya kita jangan menyakiti hati sesama dengan perkataan dusta itu. Amin. Amin. Puji Tuhan, perkataan dusta menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Yohanes 8 ayat 44. Injil Yohanes 8 ayat 44. Tidak usah ditulis, saya hanya untuk ulangi lagi. Perkataan dusta itu menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Yohanes 8 ayat 44, demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Satu dari tiga tabiat iblis atau setan, satu dari tiga tabiat iblis atau setan yang paling mendasar ialah dusta. Ya, tabiat yang paling mendasar dari iblis setan ada tiga. Nah, satu dari tiga tabiat itu antara lain adalah dusta. Saudara, iblis atau setan adalah bapa pendusta.
Maka orang yang berkata dusta tanpa disadari ia telah menunjukkan dirinya sebagai anak iblis atau setan. Amin, saudaraku. Haleluya. Iblis atau setan adalah bapa pendusta. Maka kalau seseorang berkata dusta tanpa ia sadari, ia telah menunjukkan dirinya sebagai anak iblis atau anak setan. Karena setan adalah bapa pendusta, maka orang yang berdusta disebut anak setan. Itu sebabnya orang yang berkata dusta menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Matius pasal 5 ayat 34 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, jangan kita bersumpah di hadapan Allah untuk meyakinkan orang lain. Amin, saudaraku. Jangan kita bersumpah di hadapan Allah dan sesama demi apapun. Demi apapun. Jangan kita bersumpah supaya orang lain yakin. Tetapi jika ya, hendaklah kita katakan ya. Jika tidak, hendaklah kita katakan tidak. Dengan lain kata, ya di atas ya, kemudian tidak di atas tidak. Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat, yaitu iblis atau setan. Amin, saudaraku. Berasal dari si jahat, itulah iblis atau setan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat, itulah iblis atau setan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak perlu kita harus sampai bersumpah-sumpah untuk meyakinkan hati orang. Tetapi biarlah kita berkata iya, kita mengatakan ya, di atasnya tidak, di atas tidak. Karena lebih daripada itu berasal dari si jahat, itulah iblis atau setan. Karena setan bapa pendusta. Orang yang berdusta berarti anak setan. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Ya, jangan suka berdusta. Contoh bila seseorang masih dikuasai oleh roh dusta. Mari kita lihat contoh bila seseorang masih dikuasai oleh roh dusta. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Amin, saudara? Amin. Saya ulangi sekali lagi. Jika seseorang mengaku dan berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Itu pendusta. Mengapa saya katakan orang semacam ini pendusta? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang kelihatan aja tidak bisa dikasihi. Bagaimana mungkin ia mengasihi yang tidak kelihatan?
Bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu? Itu alas dasar saya mengatakan kalau seseorang mengatakan mengaku dirinya mengasihi Allah tetapi sebetulnya membenci sesama, pendusta. Karena tidak mungkin orang bisa mengasihi yang kelihatan, yang tidak kelihatan aja tidak dikasihi. Dia itu pendusta. Orang yang semacam ini suka menyakiti hati Tuhan, suka menyakiti hati sesama. Berapa banyak kita menyakiti hati Tuhan? Berapa banyak kita menyakiti hati istri, menyakiti hati suami, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati sesama yang lain. Sama dengan menyakiti hati Tuhan. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik untuk dilakukan. Puji Tuhan. Ayat 21. Dan perintah ini 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Puji Tuhan. Ini perintah. Perintah ini kita terima dari Dia. Perintah ini kita terima dari Dia. Puji Tuhan. Perintah ini kita terima dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, barang siapa mengasihi Allah, ia wajib mengasihi sesamanya, supaya dia jangan menjadi pendusta. Perintah ini kita terima dari Dia. Amin. Amin. Barang siapa mengasihi Allah, dia wajib mengasihi sesama supaya dia jangan pendusta. Inilah perintah yang harus kita terima. Perintah ini harus kita terima dengan mutlak. Sebab perintah ini berasal dari Allah, supaya jangan kita pendusta. Puji Tuhan. Kata perintah berarti harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mendengar. Semua mendengar firman Tuhan? Amin. Itulah perintah Tuhan. Kata perintah berarti harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mendengar. Puji Tuhan. Tujuannya supaya ternyata kita tidak berdusta di hadapan Allah. Tujuannya supaya ternyata kita tidak berdusta di hadapan Allah. Kita kembali memperhatikan atau membaca Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 37. Injil Yohanes pasal 8 ayat 37 ayat 42. Ayat 37 sampai dengan ayat 42. Yohanes 8 ayat 37 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Perikop keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, judulnya itu. Ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab orang-orang Yahudi kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham, maksudnya membunuh. Ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, bukan Abraham ya, yang dimaksud bapamu. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu,
kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Puji Tuhan. Orang-orang di sini kita melihat orang-orang Yahudi mengaku dan berkata, Bapa kami ialah Abraham, sesuai dengan ayat 39. Amin. Kemudian berkata lagi, kami tidak dilahirkan dari zina. Selanjutnya mereka berkata, Bapa kami satu, yaitu Allah. Selanjutnya mereka berkata lagi, Bapa kami satu, yaitu Allah. Sesuai dengan ayat 41. Amin. Nah, pengakuan ini menunjukkan, pengakuan orang-orang Yahudi ini menunjukkan bahwa mereka itu seolah-olah memiliki iman dari Abraham, dan seolah-olah mereka hidup di dalam kasih dari Allah Bapa. Tetapi kenyataannya mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Tadi pada ayat 39 mereka mengaku berkata, Bapa kami Abraham. Kemudian pada ayat yang ke-41 mereka juga berkata, Bapa kami satu, yaitu Allah. Pengakuan ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi seolah-olah memiliki iman dari Abraham, dan seolah-olah hidup di dalam kasih dari Allah Bapa. Tetapi kenyataannya mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Karena kalau mereka hidup, karena kalau mereka hidup dengan iman Abraham, mereka tidak akan membunuh seperti Abraham tidak melakukan hal itu. Dan kalau mereka memang memiliki kasih dari Allah Bapa, mereka tidak akan membunuh, karena kasih itu mengampuni kesalahan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, orang-orang Yahudi adalah pendusta. Amin. Kesimpulannya, orang-orang Yahudi adalah pendusta. Dan mereka itu adalah keturunan Abraham yang bukan berasal dari Allah. Itu kesimpulannya. Maka sekarang kita baca lagi Injil Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oleh sebab itu, Yesus berkata kepada orang Yahudi, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Apa keinginan bapamu? Apa yang dimaksud keinginan bapamu? Iblis atau setan adalah pembunuh manusia dari sejak semula, yaitu sejak di Taman Getsemani. Iblis berusaha membunuh Adam dan Hawa dengan segala dusta atau kelicikannya. Amin, saudaraku. Dari sejak semula, berarti dari sejak di Taman Eden, iblis itu berusaha membunuh Adam dan Hawa dengan kelicikannya, dengan kata-kata kelicikan, dengan kata-kata dusta. Jadi orang-orang Yahudi jelas anak-anak setan, yaitu secara khusus orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Karena ternyata mereka adalah pendusta. Mengaku anak Abraham berarti seolah-olah memiliki iman dari Abraham. Mengaku anak Bapa, Allah Bapa, seolah-olah memiliki kasih dari Allah Bapa. Tapi ternyata pendusta, karena mereka tidak mengasihi, karena mereka berusaha membunuh Yesus. Pendusta. Sebab itu
Karena Yesus tahu mereka adalah pendusta, maka di ayat 44 Yesus berkata, saya tandaskan kembali, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblis setan adalah pembunuh manusia dari sejak semula, yaitu sejak dari Taman Getsemane, berusaha untuk membunuh Adam dan Hawa dengan segala kata-kata licik. Itulah kata dusta. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari suratan 1 Yohanes pasal 3. Jangan lagi mendusta ya, satu dengan yang lainnya. Ya, di atas ya, tidak di atas tidak, lebih daripada itu anak setan. Ya, Onesimus. Kenapa kau klakson? Kepencet, jangan pencet. Untung dia tidak jawab yang lain, supaya dia jangan setan. Kenapa saya bertanya? Itu ada arti dari pertanyaan itu, karena itu sudah pengulangan. Suara klakson itu sudah pengulangan. Untung dia dijawab, kalau tidak anak setan. Dapat dipahami surat ini. Puji Tuhan. Suratan 1 Yohanes 3. Suratan 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ingat itu. Amin, saudaraku. Amin. Kalau tidak mengasihi sesama, ia tetap di dalam maut. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Binasa. Perlu untuk diketahui dari pembacaan ayat 14-15 ini, perlu kita ketahui dari ayat 14-15 ini dua hal. Satu, barang siapa tidak mengasihi sesamanya, ia tetap di dalam maut, binasa. Dua, setiap orang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh. Sedangkan seorang pembunuh tidak hidup di dalam hidup yang kekal, berarti maut, binasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pertanyaannya, mengapa orang-orang Yahudi menjadi pendusta? Mengapa orang-orang Yahudi tetap dikuasai oleh roh dusta? Ini harus kita perhatikan jawaban ini, supaya dari jawaban ini kita nanti mengerti, memahami, lalu kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Pertanyaannya, mengapa orang Yahudi memiliki roh dusta atau menjadi pendusta? Jawabnya, karena mereka menolak perintah Allah, yaitu untuk saling mengasihi. Itu perintah Allah. Saling mengasihi itu perintah dari Allah tadi ya. Amin. Jawabnya, karena mereka menolak perintah Allah, yaitu untuk saling mengasihi. Mari kita lihat sebagai pembuktiannya. Kita baca kembali Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 37 dan 43. Injil Yohanes 8 ayat 37 dan 43. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Orang Yahudi itu keturunan Abraham. Yesus tahu. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kesimpulannya dari ayat 37 dan 43 ini adalah orang-orang Yahudi menolak perintah Allah.
yaitu untuk saling mengasihi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 47. Ayat 47. Yohanes 8 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Siapa yang mau senantiasa setia dengar firman Allah, perintah Allah? Ayo, tekun 3 macam pada pokok, dengarlah perintah Allah, dengarlah firman Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah. Jangan dengar suara asing, suara daging dan suara roh jahat, roh najis. Supaya kita tetap menjadi anak Allah, bukan anak setan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tidak mendengar firman Allah karena mereka tidak berasal dari Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Andai kata Allah betul-betul, kalau andai kata mereka betul-betul anak Allah, sesuai dengan pengakuan mereka, Bapa kami satu yaitu Allah, maka mereka akan mendengarkan perintah Allah dari sejak semula, yaitu untuk saling mengasihi. Tetapi di ayat 47, orang Yahudi tidak mendengarkan firman Allah karena mereka memang tidak berasal dari Allah, bukan anak-anak Allah, melainkan anak setan. Kalau anak setan pasti mendengar bapaknya, yaitu setan. Kalau dia anak Allah pasti mendengar bapaknya, yaitu kasih dari Allah Bapa, untuk saling mengasihi. Paham saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 38 dan 40. Ayat 38 dan 40. Demikian firman Tuhan. Apa yang kulihat pada Bapa, itu yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa. Ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Saudara, akibatnya tadi tidak mendengar ayat 47, orang Yahudi tidak mendengar firman Allah karena mereka tidak berasal dari Allah. Akibatnya orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus, berarti melakukan seperti apa yang mereka dengar dari iblis atau setan. Akibatnya tidak mendengar firman Tuhan. Akibatnya orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus, berarti melakukan seperti apa yang mereka dengar dari setan. Anak setan harus mendengar bapaknya, yaitu setan. Anak Allah harus mendengarkan perkataan Allah sebagai bapa, yaitu untuk saling mengasihi. Tak mungkin anak setan mendengarkan perkataan Bapa, Allah Bapa. Tak mungkin anak Allah mendengarkan perkataan setan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, supaya kita jangan saling mendustai satu dengan yang lain, dan supaya kita jangan saling menyakiti hati sesama dan tidak lagi menyakiti hati Tuhan, saudara, mari kita lihat jalan keluarnya. 1 Yohanes 3 ayat 11. Suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kalau kita berkata mengaku begini begitu, aku banyak bergumul karena ini ke itu, tetapi hatinya tersirat dengan yang jahat, yang najis, kan itu dusta. Dapat dipahami saudaraku? Kita banyak bergumul begini tapi hatinya tetap tersirat di dalam hal yang jahat, yang najis itu, kan itu dusta. Dan dusta tidak memiliki hidup kekal, binasa. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Sekali lagi saya tanya dulu, siapa mau lepas dari kebinasaan?
Jangan mendustai lagi ya, jangan saling mendustai lagi. Ya, di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu anak setan. Sudah. Jangan kita menyucikan diri, membenarkan diri dan menangis. Waktu bergumul karena ini, padahal betul hatinya tersirat di situ, kan dusta itu. Menyakiti hati Tuhan dan sesama. Mengapa orang Yahudi berdusta? Karena anak setan melakukan apa yang didengar dari bapaknya. Kalau dia anak Allah pasti mendengar Allah Bapa. Yaitu perintah dari Allah Bapa untuk saling mengasihi. Tapi karena mereka anak setan, yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh setan. Nah, itu loh perbedaannya ya. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Barulah kita mengoreksi diri sekarang, mana yang disebut anak setan, mana yang disebut anak Allah. Dengan kita menerima pengertian dari surga, barulah kita merasa malu. Kalau saudara, hati nurani saudara tidak malu, ini perlu dipertanyakan. Tetap dengan muka tebal, tembok, sudah tetap sudah dalam dusta, pembunuh, tidak mengasihi, tapi muka tembok. Wah, saya geleng-geleng kepala. Saya geleng-geleng kepala. Luar biasa itu. Itu kan. Nah, jalan keluarnya ya. Suratan 1 Yohanes pasal 3. Ayat 11 demikian firman Tuhan. Suratan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11. Sebab inilah, atau perikop dulu, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Diulangi lagi. Sebab inilah berita atau perintah yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Haleluya. Berita yang telah kita dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Inilah perintah Allah dari semula. Amin. Mari kita sesuaikan dengan kisah di dalam Injil Yohanes 8 tadi, ayat 38. Injil Yohanes 8 ayat 38 dan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Yesus berkata kepada orang Yahudi, apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Kemudian kembali berkata, aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Jadi Yesus anak Allah itu melakukan segala sesuatu bukan atas dasar kehendaknya, tetapi melakukan segala sesuatu atas dasar apa yang dia lihat, atas dasar apa yang dia dengar dari Allah Bapa yang mengutus dia ke bumi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah perintah yang harus kita dengar dari semula. Puji Tuhan. Dan Yesus sudah melakukannya. Jadi dia melakukan segala sesuatu bukan atas kehendaknya, tetapi melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dari Allah Bapa ketika dia diutus ke bumi ini. Yesus disalib bukan kehendaknya, itu kehendak Bapa. Kenapa dia melakukan segala sesuatunya? Sesuai dengan apa yang dia lihat.
sesuai dengan apa yang dia dengar dari Bapa. Itu yang dia lakukan. Jadi Yesus betul-betul adalah anak Allah. Ayo belajar ya, melakukan sesuai dengan apa yang kita lihat, yang kita dengar ya, amin. Jangan suka mendahului, banyak salah nanti. Jadi pendusta, menyakiti hati Tuhan dan sesama. Jangan juga kita merasa sudah mengerti lebih dahulu, jangan. Dengar sekalipun sudah mengerti. Lihat sekalipun sudah tahu. Itu yang terpenting. Itu tanda bahwa kita anak Allah. Bukan berarti kita lakukan tanpa mendengar, kita kerjakan tanpa melihat. Itu namanya sok tahu, merasa lebih hebat, tapi salah terus, menyakiti hati Tuhan dan sesama. Itu salah. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 42, Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Perhatikan bagian B. "Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Amin. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Sebab Yesus anak Allah, melihat dan mendengar. Jadi apa yang dia lakukan itu bukan atas kehendaknya, melainkan kehendak Allah Bapa. Sebab apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari Allah Bapa, itulah yang dia lakukan. Anak-anak, lu secara rohani sidang jemaat seluruhnya anak rohani saya telah dilahirkan lewat pengalaman kematian kebangkitan baptisan. Dan secara jasmani, sebagai anak-anak secara jasmani, belajar melakukan sesuai dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dari Bapa. Amin. Supaya ternyata kita jangan berdusta dan tidak salah di hadapan Tuhan dan sesama. Apalagi kalau sudah imam. Mari kita melakukan karena kehendak Bapa, supaya jangan kita pendusta, jangan saling mendustai, supaya jangan kita saling menyakiti. Jangan menyakiti hati Tuhan dan jangan menyakiti hati sesama. Ini yang benar, Yesus betul-betul anak Allah. Dari sini loh kita ketahui bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Dan dari firman inilah nanti kita mengetahui kita anak Allah atau anak setan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, sekarang tentang kita akan periksa mengenai tentang melihat dan tentang mendengar. Sekarang tentang melihat. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Hati-hati yang kebal muka. Sudah berbuat dosa tapi tidak mengaku, tebal muka namanya, tembok, muka tembok. Tentang melihat ya, 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Puji Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita melakukan hal ini sama dengan melihat. Amin. Puji Tuhan. Sekarang tentang mendengar. Matius 26. Tadi kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau kita melakukan ayat ini sama dengan melihat. Amin. Puji Tuhan.
melihat, baru melakukannya. Tentang mendengar, Injil Yohanes pasal 26 ayat 42, demikian firman Tuhan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Di sini Yesus minum cawan Allah. Artinya Yesus melakukan, artinya Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung. Minum cawan Allah artinya menanggung suatu penderitaan. Menderita yang seharusnya, menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung. Menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung, sama artinya minum cawan Allah. Sehingga dengan demikian jadilah kehendak-Mu, atau kehendak Allah jadi. Kalau kita minum cawan Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung, sama artinya kehendak Allah jadi. Itulah kehendak Allah. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita melakukan ini, sama dengan mendengar. Kalau kita melakukan ini, sama dengan mendengar. Oleh sebab itu, saat Yesus mendengar kehendak Bapa, Yesus berkata, "Ya Bapa." Setelah dia mendengar, dia berkata, "Ya Bapa." Tidak ada kata tidak. Tidak ada penolakan. Itu Yesus anak Allah berkata, "Ya Bapa." Dia tidak menolak apa yang dia dengar. Yesus harus minum cawan Allah, berarti menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung. Kalau Dia melakukan ini, sama dengan mendengar. Dan ketika mendengar hal itu, Yesus berkata, "Ya Bapa." Tidak ada kata penolakan. Untuk supaya kita jangan saling mendustai, mari kita melakukan sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita dengar. Yesus betul-betul anak Allah, dan Dia tidak menolak perintah dari sejak semula. Jadi itu bukan perintah baru, itu sudah perintah lama yang harus kita kerjakan untuk saling mengasihi. Jangan saling mendustai di antara kita. Mengaku aku mengasihi, mengaku berkata aku mengasihimu Tuhan, tapi benci kepada sesama, pendusta, anak setan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, malam ini kita bawa dulu, kita rendah di kaki salib dan berkata, "Ya Bapa," untuk perintah yang sejak semula. Tuhan Yesus berkati kita semua.